Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili dari kelompok KKN 38, kelompok KKN nomor 38, KKN IK DR, KKN IK dari rumah IAIN Kudus tahun 2020, ingin kami ingin menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan arahan yang disampaikan oleh para ulama, ya, berkaitan dengan bagaimana melaksanakan sholat berjamaah di masjid di masa pandemi ini. Kita ketahui bersama saat ini di seluruh dunia telah terjadi pandemi dengan menyebarnya sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, ya, yang penyakitnya diberi nama dengan COVID-19, coronavirus disease 19, sehingga di awal-awal muncul penyakit ini, karena sifat virusnya yang cepat menyebar, maka seluruh kegiatan, seluruh aktivitas yang menimbulkan atau terjadi di aktivitas tersebut sebuah kerumunan, maka dihentikan. Termasuk salah satu di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Sehingga ketika itu seluruh ulama di dunia sepakat, ya, tentang adanya udzur untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pun ketika itu ditiadakan. Nah, akan tetapi karena penyakit ini juga belum kunjung mereda, ya, semakin terus menyebar, dan kita kaum muslimin juga butuh untuk melaksanakan salah satu syiar Islam yang paling besar, yaitu sholat berjamaah di masjid. Maka para ulama pun membahas, ya, bagaimana cara agar kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Dan kita tentunya perlu kembali ke para ulama, ya, karena memang
itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr. Yang dimaksud ahlul dzikr di sini adalah para ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Dan ini menunjukkan juga pentingnya ilmu, ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, kitab yang dikenal dengan kitab yang paling sahih, ini memberikan suatu bab dengan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal-Amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Ini pentingnya sebuah ilmu. Dan di sini pula menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu merupakan syariat yang sempurna. Ya, yang bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, ya. Termasuk di saat seperti ini pasti ada aturan yang telah diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana para ulama menyampaikan hal tersebut. Di sini akan kami sampaikan, kami bacakan, ya, kemudian kami terjemahkan untuk bisa dipahami bersama bagaimana salah satu arahan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini akan kami bacakan taujihatun ma'al audati ilal masajidi. Ya, arahan-arahan bersamaan dengan kembalinya ke masjid. Ya. Lima'ali Syekh Duktur, ya, yang disampaikan oleh Ma'ali Syekh Dr. Salih Ibni Abdullah Ibni Hamad Al-Utsaimin, yang disampaikan oleh Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Ya, beliau ini adalah anggota Hay'ati Kibaril Ulama'i, ya, anggota Hay'ah Kibaril Ulama. Hay'ah Kibaril Ulama adalah perkumpulan ulama-ulama besar, ya, yang ada di Arab Saudi. Wal mudarris bil haramain syarifain. Beliau juga adalah seorang pengajar di dua masjid haram, ya, Masjid Nabawi, begitu juga Masjidil Haram. Ya, ghafarallahu wali walidayhi wali masyayikhihi walil muslimin. Amin, ya. Semoga Allah mengampuninya, kemudian mengampuni kedua orang tuanya, dan mengampuni guru-gurunya dan juga kaum muslimin. Maka kita katakan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wassallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Dan semoga Allah memberikan salawat dan salam atas hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Amma ba'du. Adapun setelah itu, fama'al audati ilal masajidi, maka bersamaan dengan kembalinya ke masjid-masjid, fil mamlakatil arabiyyatis saudiyati, di kerajaan Saudi Arabia, ba'dal idzni birtiyadiha, setelah mendapatkan izin untuk kembali ke masjid, ya, untuk bisa melaksanakan salat berjamaah kembali ke masjid. Fi zamani nuzuli hadzal waba'i al-waqi'i fil alami kullihi hadhil ayyam, pada suatu zaman, ya, pada zaman turunnya wabah ini yang terjadi di seluruh dunia pada hari-hari ini. Ya, di sini beliau memulai dengan mengucapkan basmalah, ya, sebagaimana kita ketahui, basmalah merupakan suatu kalimat di sana juga mengandung berkah, ya, oleh karenanya banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk memulai sebuah aktivitas, ya, dengan mengucapkan basmalah. Di antaranya makan. Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, ya, kul mimma yalik. Ya, di antaranya seperti itu. Wahai anak, bacalah basmalah dan makanlah dari apa yang dekatmu. Nah, ini makan. Kemudian ketika masuk kamar mandi pun disunahkan baca basmalah. Ketika berwudu juga disunahkan baca basmalah. Ya, ini salah satu bentuk tabarruk, meminta berkah dengan nama-nama Allah. Di situ ada bismillah, ya, dengan nama-nama Allah, ya, dengan nama Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga nama Allah. Ada suatu hadis, akan tetapi sanadnya di sini diperselisihkan oleh para ulama. Bunyi hadisnya adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahu aqta. Ya. Setiap perkara yang bernilai, ya, suatu perkara, suatu perbuatan, suatu urusan yang bernilai, lam yubda bil basmalah, tidak dimulai dengan mengucapkan basmalah, fahu aqta,
maka terputus. Para ulama menjelaskan maknanya terputus di sini adalah terputus barokahnya. Ya. Oleh karenanya para ulama pun menganggap hadis ini mungkin secara sanad itu lemah, ya, bagi yang melemahkan, tapi secara makna hadis ini benar, ya, karena ada hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kita untuk melakukan atau mengucapkan basmalah seperti yang telah saya sebutkan tadi, ya. Begitu juga ketika kita melihat mushaf Al-Quran, maka yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga menunjukkan dalam sebuah tulisan itu disunahkan mengucapkan basmalah dengan basmalah. Ya, disunahkan dengan basmalah. Begitu juga ada hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW itu pernah mengirim surat, ya, kepada Heraklius kalau nggak salah, itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, min Muhammad bin Abdullah, ya, seperti itu, dengan Bismillahirrahmanirrahim ditaruh di depan. Ya, dari sinilah makanya para ulama itu di dalam menulis dimulai dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ala kulli hal kita usahakan ketika melakukan sesuatu, ya, itu kita mengucapkan basmalah. Kemudian di sini Syekh Saleh Al-Musaimi memuji Allah, ya, dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, dan seterusnya, kemudian melakukan salawat. Nah, ini juga salah satu kebiasaan para ulama, ya, di dalam memulai, yaitu dengan memuji Allah, kemudian dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada amma ba'd, ya. Nah, ini juga suatu ibarat, suatu ungkapan yang biasa disampaikan oleh orang Arab, ya, ketika itu, dan dilestarikan sampai sekarang. Itu setelah melakukan memuji kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian berpindah topik, ya, kepada maksud, tujuan, ya, itu mengucapkan amma ba'd. Ya, mungkin di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adapun setelah itu, ya, beliau menjelaskan fama'al audati ilal masajidi fil mamlakatil arabiyyatil su'udiyah, ya, ba'dal idzni birtiyadiha. Nah, ini beliau menjelaskan bahwasanya karena beliau ini berada di Saudi Arabia, beliau menjelaskan bahwasanya setelah diizinkan oleh kerajaan untuk kembali beribadah kepada masjid, ya, beribadah maksudnya kembali beribadah kepada Allah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walaupun masih terjadi, ya, fi zamani nuzuli hadzal waba, masih terjadi wabak,
ya, masih terjadi wabak virus corona ini, ya, yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini beliau mengatakan, ahbabtu an udzakkira nafsi wa ikhwani. Aku mencintai agar aku ini mengingatkan diriku sendiri, ya, dan saudara-saudaraku. Nah, ini beliau tawadhu, ya, beliau tawadhu sekali, padahal kita tahu tadi di depan bahwasanya beliau ini adalah anggota Hay'ah Kibaril Ulama, begitu juga pengajar di dua masjid haram. Beliau ingin mengingatkan dirinya sendiri dan saudara-saudaranya. Ya, tentunya yang dimaksud di sinilah mengingatkan dirinya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Ya, ini juga salah satu kewajiban ulama, ya, untuk menasihati umat. Ya, dan kita selaku umat juga memperhatikan nasihat para ulama. Ya, kalau kita bisa seperti ini, insya Allah nanti kehidupan kita akan penuh dengan barokah. Ya, apa yang ingin disampaikan oleh beliau, yang ingin beliau ingatkan, bijumlatin minal umuri, ya, dengan beberapa perkara, ya, secara umum, ya, bijumlatil minal umuri allati tambagil inayatu biha, yang sepatutnya untuk diperhatikan, ya, indal audati ilal masajidi, ketika kembali beribadah ke masjid. Sa'ilanillaha, ya, dengan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yang maha perkasa dan maha mulia, ayyu ajjila biraf'i hadzal waba'i, untuk menyegerakan mengangkat wabak ini, wa kashfil bala'i anna wa 'anil muslimin, ya, dan menghilangkan ujian ini, ya, musibah ini dari kita dan dari seluruh kaum muslimin ammatan, secara umum. Nah, di sini salah satu bentuk tawadhu yang beliau sampaikan, ya, beliau menasihati dirinya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita, selain kita melaksanakan perkara-perkara, ya, sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, ya, yang nanti insyaallah akan disampaikan, beliau juga mengajarkan kepada kita dengan meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah untuk segera mengangkat, ya, wabah ini dan menghilangkan ujian ini dari kita dan seluruh kaum muslimin. Ya, beliau juga mengajarkan untuk berdoa kepada seluruh kaum muslimin. Ya, mungkin ini dulu, ya, yang bisa kami sampaikan. Insyaallah perkara pertama yang akan beliau sampaikan akan kita bacakan, akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.